kasus kekerasan dan kasus pelecehan seksual di ruang publik, korban ternyata kekerasan paling verbal tinggi di bukan sebuah malah apartemen di pada kota perempuan Bekasi, tidak Jawa boleh Barat. disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Halo semua. Baik, jadi kami di sini dari kelompok 11 akan melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa UPN mengenai kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu kekerasan seksual pada pondok pesantren daerah Sumeneb. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Persafira Anindadantri dengan NPM 128. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukamana dengan NPR aktif 165. Perkenalkan, nama saya Natasha Cornelia Marcella Balakori dengan NPM terakhir 227. dan perkenalkan, nama saya Grisha Dominika Putri dengan NPM akhir 229. Baik, jadi di sini saya bersama salah satu narasumber kita. Kalau boleh tahu, siapa nih Kak, nama dan prodi dari mana? Sebelumnya, nama aku Ayu Nabila Febriana dari program studi Ekonomi Pembangunan. Baik, izin saya bertanya, menurut pendapat kamu bagaimana pandangan Anda tentang kasus kekerasan seksual di pesantren Sumeneb? Dan sila Pancasila mana yang paling dilanggar? Selama dengan pertanyaan itu, menurut saya sangat ironis sekali ya, bahwa kejadian yang sangat kejam seperti kasus kekerasan seksual itu terjadi di mana di tempat seperti lembaga keagamaan. Contohnya seperti pondok pesantren ya, dan seharusnya pondok pesantren itu adalah tempat untuk mengajarkan kepada santri-santrinya tentang moral, perilaku, dan juga agama. Tapi yang dilakukan dari pengurus dan pelaku itu malah sedang, menurut saya sangat ironis sekali. Dan silanya sangat jelas sekali, itu adalah hak asasi manusia ya. Jadi sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan tentunya tidak hanya itu, selain sila kedua mungkin bisa juga dipakai sila kelima yakni keadilan sosial. Karena itu sudah menyerang sosial dan juga menyerang hak asasi manusia pada korban tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita. Kalau boleh tahu, kakak namanya siapa dan dari prodi apa? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Manan dari prodi Ekonomi Pembangunan. Oke kak, di sini saya mau bertanya nih tentang pertanyaan seberapa penting pendidikan basis nilai moral dari Pancasila masyarakat dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar pembinaan sistem pendidikan bagi santri atau mahasiswa. Menurut saya itu sangat penting diterapkan karena pendidikan bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga tempat membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Untuk nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah dapat menjadi dasar perlindungan bagi santri atau mahasiswa, misalnya mencegah kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam lingkungan pendidikan. Itu Bersama salah satu narasumber kita. Kalau boleh tahu, siapa Kak? Nama Kakak dan asal prodi dari mana? Halo, kenalkan nama aku Saskia Simi Aulia, aku dari prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, menurut kasus yang sudah kita ketahui bersama, bagaimana peran mahasiswa dan generasi muda dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah kekerasan seksual dan mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, menurut aku nih, peran mahasiswa dan generasi muda itu harus menjadi teladan bagi sesama untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka dapat berperan untuk berani menolak segala bentuk kekerasan, menghormati martabat sesama, serta berani melakukan pengaduan terhadap kasus kekerasan untuk memastikan pelaku mendapat sanksi pedas dan korban memperoleh keadilan. Selain itu, generasi muda juga bisa berkontribusi membuat dan menyebarkan konten edukasi tentang Pancasila di media sosial untuk menangkal kekerasan seksual, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mendorong perumusan kebijakan yang adil. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sila kedua dan sila kelima, di mana sila kedua itu berkontribusi lebih ke diri sendiri dan sila kelima itu berkontribusi pada masyarakat. Mahasiswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan beradab. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita.
boleh dikenalkan dulu nggak Kak? Namanya siapa dan dari prodi mana? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Salwa Judina Munif. Aku dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Oke nih Kak Salwa, jadi kan kita udah sama-sama tahu ya tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemimpin pesantren. Nah, menurut Kak Salwa sendiri nih menanggapi kasus ini, ada nggak sih Kak pesan buat para pemimpin ataupun pendidik agama yang sebenarnya kan mereka harusnya bisa jadi teladan ya, buat teman-teman ataupun buat santriwati lainnya. Nah, terkait hal itu, boleh nggak Kak minta tanggapannya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Oke, sesuai Pancasila ya. Menurut aku, kita juga harus meneladani dari Pancasila itu sendiri bahwasanya kita tahu kalau di Pancasila kedua itu sebagai contohnya kan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu sendiri harusnya para pemimpin juga tahu kalau dari meneladani itu kita juga harus bisa menghindari kekerasan, apalagi pelecehan seksual. Apalagi ini kan juga ada di lingkungan pondok pesantren di mana seharusnya mereka itu melindungi dan juga memberikan contoh yang baik. Terus mereka kan juga punya privilege sebagai sebagai penganut agama, sebagai pemberi arahan untuk kami yang orang awam yang niatnya ingin belajar di pondok itu kan ya. Nah, jadi menurut aku itu tidak boleh dijadikan kekuasaan yang semena-mena. Terus habis itu kita sendiri juga harus bisa jaga diri, terutama sebagai perempuan. Nah, di sini kan juga udah banyak banget kejahatan yang menimpa kita, jadi kita harus hati-hati aja. Pokoknya kita sendiri juga harus berani untuk bersuara, berani untuk melaporkan hal-hal tersebut ke pihak yang berwajib. Terus pemerintah juga pastinya harus memberikan perlindungan dan memastikan bahwa hukum itu juga harus berjalan dan diberikan kepada semua orang, adil pada semua orang sesuai Pancasila kita yang kelima. Kurang lebih seperti itu ya menurut aku. Baik, terima kasih banyak buat Kak Salwa. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa lagi.